Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Dalam kehidupan yang serba terbuka saat ini, berbicara dan berbagi cerita telah menjadi hal yang biasa. Kita hidup di zaman di mana media sosial mengundang setiap orang untuk menceritakan apa yang mereka alami, dari peristiwa kecil hingga pencapaian besar. Namun, di tengah kebiasaan ini, muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah kita benar-benar perlu menceritakan segala hal yang terjadi dalam hidup kita kepada orang lain? Filosofi Stoicis yang telah bertahan selama ribuan tahun, menawarkan pandangan yang berbeda. Stoicis mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dan ketenangan batin berasal dari dalam diri kita, bukan dari pengakuan atau perhatian orang lain. Dengan mengendalikan apa yang kita ungkapkan kepada dunia, kita melindungi diri dari ekspektasi, penilaian, dan pengaruh luar yang tidak perlu. Prinsip jangan bercerita apa yang terjadi dalam hidupmu kepada siapapun, bukan tentang menutup diri sepenuhnya, melainkan tentang menemukan kebijaksanaan dalam memilih kapan dan kepada siapa kita berbicara. Tulisan ini akan mengupas bagaimana keheningan, introspeksi, dan menjaga privasi dapat membawa kedamaian, kekuatan, dan makna dalam hidup kita. Melalui pengalaman pribadi dan pelajaran dari Stoicis, kita akan melihat bahwa tidak semua cerita perlu diceritakan, dan terkadang, kebahagiaan sejati ditemukan dalam diam, kendali, dan privasi. Salah satu fondasi Stoicis adalah gagasan tentang kendali. Ada dua hal dalam hidup yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Pikiran, tindakan, dan reaksi adalah milik kita. Sedangkan opini orang lain, peristiwa eksternal, dan reaksi mereka berada di luar kendali. Ketika kita berbagi cerita pribadi, kita menyerahkan sebagian kendali kepada orang lain. Hal ini seringkali membuka peluang bagi salah tafsir, kritik yang tidak perlu, atau bahkan eksploitasi emosional. Praktik Stoik tentang privasi. Melatih privasi dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan disiplin. Kita diajak untuk lebih mendengarkan daripada berbicara, lebih banyak merenung daripada mencari validasi. Marcus Aurelius, dalam Meditations, sering menulis tentang pentingnya introspeksi dan hidup dengan tujuan yang selaras dengan kebajikan. Salah satu caranya adalah dengan menghindari berbicara tentang diri sendiri kecuali itu benar-benar diperlukan. Dalam dunia modern, ini bisa berarti menahan diri dari berbagi di media sosial atau menghindari percakapan yang hanya bertujuan untuk mencari perhatian. Risiko berbagi berlebihan. Berbagi terlalu banyak cerita hidup dapat menimbulkan risiko. Orang lain mungkin tidak selalu memahami konteks cerita kita, dan itu dapat menyebabkan penilaian yang tidak adil. Selain itu, menceritakan terlalu banyak tentang diri kita dapat menguras energi emosional. Kita mungkin merasa kecewa ketika orang lain tidak merespons seperti yang kita harapkan. Dalam Stoicis, menjaga diri dari ekspektasi yang tidak perlu adalah kunci menuju ketenangan batin. Refleksi pribadi, keheningan adalah kekuatan. Dalam kebisingan dunia yang serba cepat ini, menjaga rahasia pribadi adalah cara untuk melindungi energi dan fokus kita. Dengan mengurangi kebutuhan untuk berbagi cerita, kita belajar menemukan kebahagiaan dalam perjalanan internal kita sendiri. Tidak semua hal membutuhkan saksi. Kadang-kadang, perjalanan paling bermakna adalah yang kita jalani sendirian. Menghadapi pengkhianatan dalam diam. Beberapa tahun lalu, saya pernah memiliki seorang teman yang sangat dekat. Kami berbagi banyak hal, cerita hidup, mimpi, bahkan ketakutan terdalam. Pada suatu titik, saya mulai merasakan ada yang berbeda. Beberapa informasi pribadi yang hanya saya ceritakan padanya mulai terdengar kembali dari orang lain. Itu bukan cerita besar,
tetapi cukup membuat saya merasa dikhianati. Rasanya menyakitkan. Saya ingin menghadapi teman itu, ingin marah, ingin bertanya kenapa dia melakukannya. Namun, di saat yang sama, saya ingat sebuah prinsip dari Stoicis. Jika seseorang berbuat salah, itu bukan masalahmu. Itu adalah urusan mereka dengan kebajikan. Saya memutuskan untuk tidak bereaksi dengan emosi. Sebaliknya, saya merenung, mengapa saya merasa perlu berbagi semua cerita pribadi saya dengannya sejak awal? Apakah saya mencari validasi, atau hanya merasa ingin didengar? Saya mulai menyadari bahwa kebutuhan untuk bercerita seringkali berasal dari kelemahan internal saya sendiri, bukan dari kebutuhan nyata untuk menjalin hubungan. Alih-alih memperkeruh situasi, saya mengambil langkah mundur. Saya tidak lagi berbagi cerita pribadi dengannya, tetapi juga tidak memutus hubungan secara langsung. Saya membiarkan waktu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dalam diam, saya belajar bahwa menjaga privasi saya adalah bentuk kendali yang nyata. Hasilnya, saya merasa lebih damai. Beban emosional yang saya rasakan berkurang, dan saya mulai melihat bahwa keheningan adalah pelindung terbaik bagi jiwa saya. Melewati krisis tanpa cerita. Ketika pandemi melanda, hidup saya berubah drastis. Pekerjaan yang selama ini stabil tiba-tiba hilang, dan saya harus berjuang untuk mempertahankan hidup sehari-hari. Awalnya, saya tergoda untuk bercerita kepada banyak orang, keluarga, teman-teman, bahkan di media sosial. Saya merasa ingin ada seseorang yang memahami beban yang saya pikul. Namun, saya ingat sebuah ajaran dari Epictetus, orang bijak tidak mengeluh tentang nasibnya. Saya mulai berpikir, apakah berbagi cerita ini akan membantu situasi saya, atau justru membuat saya terlihat lemah? Saya memutuskan untuk tidak membagikan apapun, kecuali kepada orang-orang yang benar-benar perlu tahu, seperti pasangan saya dan seorang mentor. Hasilnya luar biasa. Saya fokus mencari solusi, bukan simpati. Dalam proses itu, saya belajar bahwa kekuatan sejati muncul ketika kita bisa menanggung beban tanpa perlu membagikannya. Saya mendapatkan pekerjaan baru, memperbaiki keuangan saya, dan yang paling penting, saya menemukan kedamaian dalam menghadapi masalah secara mandiri. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa menjaga privasi bukan hanya tentang melindungi diri dari orang lain, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Anda tidak selalu harus menceritakan cerita Anda untuk merasa didengar. Terkadang, introspeksi adalah pendengar terbaik. Diam sebagai perlindungan diri. Ada masa ketika saya menyadari bahwa terlalu sering berbicara justru menciptakan masalah yang tidak perlu. Suatu waktu, saya baru saja mendapatkan peluang besar dalam pekerjaan, sesuatu yang telah saya impikan selama bertahun-tahun. Dalam semangat euforia, saya menceritakan semuanya kepada teman-teman dan kolega. Saya ingin mereka tahu betapa bahagianya saya, mungkin juga berharap mereka akan merayakan bersama saya. Namun, tak lama setelah itu, saya mulai merasakan adanya perubahan dalam sikap beberapa orang. Mereka tampak kurang mendukung, bahkan ada yang secara tidak langsung meremehkan apa yang saya capai. Beberapa bahkan mulai memberi komentar seperti, "Bukankah kamu terlalu cepat mengambil keputusan ini?" Atau, "Apakah kamu yakin kamu mampu?" Kritik mereka, meskipun tidak sepenuhnya salah, mulai menggerogoti rasa percaya diri saya. Saya menyadari bahwa dengan berbagi terlalu banyak, saya telah membuka pintu bagi opini orang lain untuk memengaruhi saya. Jika saja saya tetap diam, fokus bekerja, dan baru berbicara setelah pencapaian saya nyata, mungkin saya tidak akan merasa seburuk itu. Setelah peristiwa tersebut, saya belajar untuk lebih selektif dalam berbagi. Epictetus pernah berkata, "Jangan berbicaralah kecuali itu menambah nilai pada keheningan." Dari situ, saya memahami bahwa tidak semua hal layak untuk diceritakan.
Keheningan bisa menjadi tameng yang melindungi mimpi-mimpi kita dari keraguan orang lain. Menghadapi keadaan darurat dengan keteguhan. Suatu malam, salah satu anggota keluarga saya harus dilarikan ke rumah sakit. Situasinya sangat mendesak, dan saya merasa dunia seperti runtuh. Rasanya ingin sekali menelepon semua orang untuk meminta dukungan moral atau setidaknya bercerita agar beban saya terasa lebih ringan. Namun, ada sesuatu yang menahan saya. Saya berpikir, apakah berbicara akan membantu menyelesaikan masalah ini? Apakah simpati dari orang lain akan mengubah situasi? Jawabannya adalah tidak. Apa yang benar-benar dibutuhkan saat itu adalah fokus pada tindakan. Menghubungi dokter, mengatur keuangan untuk biaya pengobatan, dan memastikan keluarga tetap tenang. Ketika semuanya telah berlalu, saya merasa lega bahwa saya tidak membagikan cerita ini kepada terlalu banyak orang. Situasi darurat itu menjadi pelajaran tentang pentingnya bertindak lebih banyak daripada berbicara. Di dalam Stoicism, ini disebut dichotomy of control, yaitu membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Fokus pada apa yang bisa dirubah adalah kunci untuk tetap tenang dalam tekanan. Ketika keheningan membangun rasa hormat, ada saat lain di mana saya merasa dampak menjaga privasi sangat nyata. Di tempat kerja, ada seorang kolega yang selalu tampak tahu semua tentang orang lain, mulai dari kehidupan pribadi hingga isu kecil di kantor. Dia sering menjadi pusat perhatian karena ceritanya yang menarik. Tetapi lama-kelamaan, saya menyadari bahwa reputasinya mulai merosot. Orang-orang mulai melihatnya sebagai seseorang yang tidak bisa dipercaya karena terlalu banyak berbicara. Saya memutuskan untuk bersikap sebaliknya. Saya tidak pernah membicarakan kehidupan pribadi saya di kantor, tidak juga bergosip tentang orang lain. Awalnya, beberapa orang mungkin mengira saya terlalu kaku atau dingin. Namun, seiring waktu, saya menyadari bahwa sikap ini justru membangun rasa hormat. Orang-orang mulai datang kepada saya untuk meminta saran atau pendapat karena mereka tahu saya tidak akan membicarakan hal itu kepada orang lain. Keheningan bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, tetapi juga tentang membangun kepercayaan. Dalam keheningan, ada kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Hiduplah seperti di mata orang lain, tapi bukan untuk mereka." Ini mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan integritas, tanpa harus bergantung pada pendapat atau perhatian dari luar. Setiap pengalaman ini mengajarkan bahwa menjaga privasi bukan hanya soal menyimpan rahasia, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh tanpa gangguan. Dengan tidak menceritakan semua hal kepada semua orang, kita menciptakan kedamaian yang lebih mendalam dalam diri. Filosofi Stoicis membantu saya untuk melihat bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari pengakuan atau simpati orang lain. Membangun kebijaksanaan dari keheningan. Keheningan sering disalahartikan sebagai tanda kelemahan atau ketidakpedulian, tetapi bagi saya, justru sebaliknya. Ada kekuatan yang mendalam dalam memilih untuk tidak berbicara. Pengalaman yang paling berkesan terjadi ketika saya menghadapi konflik dalam keluarga. Situasinya cukup rumit, melibatkan salah paham dan emosi yang memuncak. Setiap orang tampaknya berlomba-lomba untuk menyuarakan pendapat mereka, berharap bisa menyelesaikan masalah dengan mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka. Saya hampir terjebak dalam lingkaran ini. Rasanya ingin sekali membela diri, menyampaikan sisi cerita saya, dan memastikan semua orang mengerti bahwa saya tidak bersalah. Tapi, di saat yang sama, saya teringat sebuah ajaran Stoik, tidak perlu menjelaskan diri Anda kepada siapapun. Mereka yang mengerti tidak membutuhkan penjelasan, dan mereka yang tidak akan tetap tidak mengerti. Saya memilih untuk diam. Saya tidak membalas tuduhan, tidak memberikan argumen, dan tidak mencoba untuk meyakinkan siapapun. Sebagai gantinya, saya mendengarkan. Saya mengamati bagaimana setiap orang berbicara,
bagaimana emosi mengendalikan mereka, dan bagaimana, dalam diam, saya dapat melihat dengan lebih jelas inti dari masalahnya. Diam saya ternyata menjadi katalisator. Ketika orang lain mulai merasa lelah berbicara, mereka akhirnya bertanya kepada saya apa yang sebenarnya saya pikirkan. Pada titik ini, saya mampu memberikan jawaban yang lebih bijaksana, bebas dari dorongan emosi. Konflik pun akhirnya mereda, bukan karena saya menang berargumen, tetapi karena saya memilih untuk tidak berargumen sama sekali. Keheningan sebagai cara menghindari penyesalan. Dalam hidup, seringkali kata-kata yang tidak dipikirkan matang-matang menjadi sumber penyesalan. Salah satu pelajaran terpenting yang saya dapatkan dari Stoicis adalah pentingnya menjaga kata-kata, terutama dalam situasi yang emosional. Saya pernah berada dalam situasi di mana seorang teman dekat melakukan sesuatu yang membuat saya merasa dikhianati. Kemarahan saya saat itu begitu besar sehingga saya hampir mengirimkan pesan panjang yang penuh dengan tuduhan dan kekecewaan. Namun, sebelum saya mengirimkan pesan itu, saya mengambil napas dalam-dalam dan mengingat prinsip Stoik. Jangan biarkan emosi sementara membuatmu bertindak dengan cara yang akan kamu sesali selamanya. Saya menunda mengirim pesan tersebut dan memberi diri saya waktu untuk merenung. Dalam keheningan saya menyadari bahwa kemarahan saya tidak sepenuhnya adil. Saya mungkin telah salah menafsirkan tindakan teman saya, dan bahkan jika dia salah, memarahi dia hanya akan memperburuk keadaan. Akhirnya, saya memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Seminggu kemudian, teman itu datang kepada saya dengan penjelasan. Apa yang saya anggap sebagai pengkhianatan ternyata hanyalah salah paham. Saya bersyukur karena tidak mengatakan sesuatu yang bisa merusak hubungan kami secara permanen. Diam dalam membangun kebahagiaan. Kita hidup di zaman di mana berbagi adalah norma. Media sosial mendorong kita untuk menceritakan setiap aspek kehidupan, dari hal-hal kecil hingga pencapaian besar. Tapi saya belajar bahwa kebahagiaan yang sejati seringkali ditemukan dalam hal-hal yang tidak dibagikan kepada orang lain. Ketika saya pertama kali memulai bisnis kecil saya sengaja memilih untuk tidak mengumumkannya kepada siapapun kecuali kepada mereka yang benar-benar perlu tahu. Itu bukan karena saya takut gagal, tetapi karena saya ingin merasakan prosesnya tanpa tekanan eksternal. Saya ingin setiap keputusan yang saya ambil murni berasal dari diri saya, bukan dari saran atau kritik yang mungkin tidak relevan. Selama bertahun-tahun, saya melihat bagaimana keheningan itu menjadi kekuatan. Saya belajar dari kesalahan saya dengan tenang, tanpa harus menghadapi pertanyaan seperti, bagaimana perkembangan bisnismu, dari orang-orang yang mungkin hanya penasaran, bukan benar-benar peduli. Ketika bisnis itu akhirnya berhasil, saya merasa kebahagiaan saya lebih murni karena pencapaian itu hanya milik saya dan mereka yang benar-benar mendukung. Refleksi akhir, menemukan kedamaian dalam diam. Ada sesuatu yang sangat membebaskan dalam tidak merasa perlu untuk selalu berbagi. Diam bukan berarti kita tidak memiliki cerita, melainkan bahwa kita memilih untuk melindungi cerita itu agar tidak kehilangan maknanya. Stoicis mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk mengendalikan apa yang kita ungkapkan, kepada siapa, dan kapan. Kehidupan adalah perjalanan pribadi. Tidak semua orang perlu mengetahui langkah yang kita ambil, kesalahan yang kita buat, atau kemenangan yang kita raih. Terkadang, hanya dengan diam, kita menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Seperti yang dikatakan Seneca, kadang-kadang, kebijaksanaan terbesar adalah mengetahui kapan harus diam. Keheningan sebagai alat untuk menghadapi kritik. Salah satu momen paling menantang dalam hidup saya adalah ketika saya menghadapi kritik besar di tempat kerja. Sebuah proyek yang saya pimpin ternyata tidak berjalan sesuai rencana, dan tanggung jawabnya jatuh ke pundak saya. Rekan kerja mulai membicarakan kesalahan saya, dan beberapa di antaranya bahkan menyalahkan saya secara langsung di depan tim. Refleks awal saya adalah ingin membela diri.
Saya merasa perlu menjelaskan konteks, menyampaikan alasan di balik keputusan saya, dan bahkan mungkin menunjukkan bahwa beberapa masalah sebenarnya bukan murni kesalahan saya. Namun, sebelum saya berbicara, saya mengingat ajaran Marcus Aurelius. Kamu punya kekuatan untuk tidak memiliki opini tentang hal ini. Jangan merasa terpaksa untuk bereaksi. Saya memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, saya mendengarkan kritik itu dengan saksama. Saya menganalisis apa yang benar dan apa yang mungkin hanya emosi sesaat dari mereka. Dalam diam, saya belajar banyak tentang kelemahan dalam proyek itu dan bagaimana saya bisa memperbaikinya di masa depan. Yang mengejutkan, ketika saya tidak berusaha membela diri, rekan-rekan kerja yang memahami situasi mulai berbicara untuk saya. Mereka menjelaskan bahwa tanggung jawab atas kegagalan itu tidak sepenuhnya milik saya, dan mereka mengapresiasi usaha saya untuk tetap tenang di bawah tekanan. Keheningan saya ternyata menciptakan rasa hormat, dan pada akhirnya, kritik itu menjadi pelajaran berharga tanpa merusak hubungan saya dengan tim. Menjaga rahasia sebagai tindakan bijaksana. Ada kalanya dalam hidup, seseorang mendekati saya untuk berbagi rahasia. Salah satunya adalah seorang teman dekat yang sedang menghadapi masalah besar dalam keluarganya. Dia menceritakan semuanya kepada saya, dengan syarat bahwa saya tidak akan memberitahukan siapapun. Janji itu mudah diucapkan, tetapi sulit dijaga ketika orang lain mulai bertanya. Beberapa teman lain yang tahu saya dekat dengannya mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka penasaran, dan beberapa bahkan mencoba menekan saya dengan mengatakan, "Kamu kan sahabatnya, pasti kamu tahu sesuatu." Disinilah pelajaran Stoicis tentang integritas menjadi sangat relevan. Saya mengingat perkataan Seneca, kepercayaan adalah kekayaan terbesar dalam hubungan manusia. Jangan pernah mengkhianatinya. Saya menolak untuk memberikan informasi apapun, bahkan ketika itu berarti harus menghadapi pertanyaan berulang-ulang dan spekulasi dari orang lain. Keheningan saya pada akhirnya memperkuat hubungan kami. Teman saya tahu bahwa dia bisa mempercayai saya sepenuhnya, dan saya merasa bangga bahwa saya telah menjaga prinsip itu. Dalam dunia yang penuh dengan gosip dan informasi yang mudah tersebar, menjaga rahasia adalah tindakan yang langka tetapi sangat bernilai. Diam sebagai cara menghadapi kekalahan. Ada saat ketika saya gagal dalam sesuatu yang sangat penting bagi saya. Saya tidak berhasil mendapatkan promosi yang telah lama saya perjuangkan. Kegagalan itu terasa menghancurkan, dan saya ingin segera bercerita kepada orang-orang terdekat saya untuk mendapatkan dukungan emosional. Namun, setelah merenung, saya memilih untuk menahan diri. Bercerita tentang kegagalan itu mungkin akan membuat saya merasa lebih baik untuk sesaat, tetapi saya tahu bahwa itu tidak akan mengubah situasi. Epictetus pernah berkata, hal-hal eksternal tidak dapat mencederai Anda tanpa persetujuan Anda. Saya menyadari bahwa kegagalan ini hanya akan menjadi luka emosional jika saya mengizinkannya begitu. Saya memilih untuk diam dan fokus pada introspeksi. Saya mengevaluasi mengapa saya gagal, apa yang bisa saya perbaiki, dan bagaimana saya bisa kembali mencoba di lain waktu. Tanpa distraksi dari simpati atau saran yang mungkin tidak relevan, saya menemukan kejelasan dalam langkah saya berikutnya. Anehnya, keheningan saya membawa dampak positif. Rekan kerja dan atasan melihat bahwa saya tetap profesional meskipun kecewa, dan mereka menghormati cara saya menghadapi situasi itu. Ketika kesempatan lain datang, saya lebih siap dan akhirnya berhasil mencapai apa yang saya inginkan. Keheningan yang menuntun pada kebahagiaan pribadi. Ada sebuah kutipan dari Marcus Aurelius yang selalu saya ingat. Carilah kebahagiaan dalam melakukan hal-hal yang benar, bukan dalam pengakuan atas apa yang telah Anda lakukan. Kebahagiaan sejati, bagi saya, datang dari hal-hal kecil yang hanya saya nikmati sendiri, tanpa perlu diceritakan kepada siapapun. Misalnya,
Saya memiliki kebiasaan berjalan-jalan di pagi hari sebelum dunia benar-benar bangun. Itu adalah waktu di mana saya merasa paling bebas, paling tenang. Langit yang berubah warna, udara segar, dan suara burung menjadi teman saya dalam merenung. Tidak ada yang tahu kebiasaan ini, dan saya sengaja tidak pernah membicarakannya. Kebahagiaan kecil seperti ini adalah milik saya sepenuhnya, dan saya merasa bahwa menjaga hal itu tetap pribadi membuatnya lebih berharga. Tidak semua kebahagiaan perlu dibagikan. Kadang, kebahagiaan itu tumbuh justru karena kita menyimpannya dalam diam. Setiap kali saya melihat ke belakang, saya sadar bahwa keheningan adalah alat yang kuat untuk membentuk karakter, menghadapi tantangan, dan menemukan makna dalam hidup. Dengan memilih untuk tidak selalu bercerita, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk merenung, tumbuh, dan memahami bahwa kehidupan ini tidak perlu selalu diumbar untuk menjadi berarti. Kesimpulan, diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti dari kedewasaan dan kebijaksanaan. Dalam dunia yang begitu sibuk dan penuh distraksi, keheningan adalah bentuk perlawanan. Dengan memilih untuk tidak selalu berbagi cerita hidup kita menciptakan ruang bagi introspeksi, melindungi kebahagiaan pribadi, dan memperkuat hubungan kita dengan diri sendiri. Filosofi Stoicis mengajarkan bahwa kendali sejati ada pada pikiran, tindakan, dan reaksi kita. Dengan menjaga rahasia hidup kita sendiri, kita menjaga kendali atas hal-hal yang paling berharga, ketenangan batin dan rasa percaya diri. Hidup ini tidak selalu perlu diumbar untuk menjadi berarti. Terkadang, perjalanan yang paling mendalam dan berharga adalah yang kita jalani dalam diam. Pada akhirnya, keputusan untuk berbicara atau diam adalah hak kita. Namun, seperti kata Marcus Aurelius, hiduplah sesuai dengan alam Anda sendiri, bukan untuk memuaskan orang lain. Dengan mempraktikkan kebijaksanaan ini, kita menemukan kekuatan dalam keheningan dan kebahagiaan dalam perjalanan yang lebih bermakna.